Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas terkait static user interface atau desain interface terkait desain dari tampilan Android Studio ya, yang akan kita buat sebuah aplikasinya. Nah, di sini kita akan membahas widget dari Android Studio tersebut ya. Widget yang pertama itu yang akan kita bahas itu adalah text view. Nah, berikutnya yang kedua adalah edit text ya. Yang ketiga itu adalah image view ya. Nah, terus yang keempat itu ada tombol atau button gitu ya. Nah, ini saya menggunakan ya user guide dari Android developer dengan berbahasa Indonesia. Nah, di sini kita mulai saja. Sebelumnya kita sudah membuat project Hello World yang terbaru gitu ya. Sebelumnya, nah kita menggunakan project tersebut saja. Nah, kita akan coba memanfaatkan project yang sudah ada. Nah, di sini silakan kalian buka activity main.xml yang punya kalian. Nah, di sini kalian silakan kita coba baca dulu user guide-nya ya. Nah, di sini kita akan coba gitu ya menampilkan sebuah text view ya untuk mengubah ukuran otomatis text view tersebut gitu ya. Nah, di sini kita harus menyiapkan pengubahan ukuran otomatis text view tersebut, tapi sebelum ke sini ya kita coba dulu untuk menampilkan text view-nya. Nah, di sini untuk menampilkan sebuah text view ya kita mempunyai atribut ya yang harus kita tuliskan. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kita harus tuliskan widget dari text view seperti ini. Ditulis saja text view. Nah, di sini kalian langsung ada gitu ya untuk layout width-nya dan layout height-nya. Nah, ini layout width sama height ini apa sih gitu ya. Nah, kita split ya. Jadi di sini di atas sini ada kode, ada split, ada desain gitu ya. Nah, kita splitkan di sini. Nah, ini terlihat di sebelah kanan sini ya. Nah, di sini ada error ya, merah ya. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa bisa error merah tersebut. Oke. Nah, di sini ya, kita tuliskan di sini match parent. Nah, di sini kita coba wrap content. Nah, match parent dengan wrap content itu apa sih gitu ya? Kita tuliskan coba Android text. Nah, di sini kita tuliskan misalkan hello world. Nah, oke, jadi seperti ini. Teksnya sudah ada di sini ya. Saya perbesar. Nah, teksnya ada di sini ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait match parent dengan wrap content. Oke, match parent di sini ya sebuah teks yang kita munculkan itu akan menempati gitu ya keseluruhan full width dari layout yang kita punya. Nah, tapi kalau misalkan kita tulis wrap content di sini, wrap content. Nah, dia akan menyesuaikan dengan jumlah teks yang kita munculkan gitu ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat, saya coba perbesar saja. Nah, jadi saya perbesar seperti ini. Nah, jadi di sini hanya seperti ini. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita pakainya wrap content ya, teks ini gitu ya, dia hanya akan menempati ukuran dari teks tersebut gitu ya. Nah, dia layoutnya itu hanya akan menempati ukuran teks tersebut. Tapi ketika saya menggunakan match parent, nah, maka dia kotak dari teks tersebut itu akan memenuhi layout tersebut gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus kita akan coba buat atribut-atribut yang sering digunakan di teks tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, Android itu apa sih? Kenapa kita harus selalu menggunakan Android di dalam menambahkan atribut gitu ya. Nah, Android itu disebut sebagai namespace dari XML tersebut gitu ya. Nah, jadi kita ketika ingin menambahkan atribut baru, nah kita harus selalu menggunakan Android tersebut. Nah, di sini ada text color.
Nah, di sini misalkan saya mau kasih color di sini, kita bisa menggunakan hexadesimal ya untuk kode colornya. Misalkan seperti ini. Nah, ini warna biru gitu ya. Nah, atau misalkan seperti ini. Ya, kalian di dalam Android itu sudah ada resource color yang Android sediakan. Nah, jadi di sini kalian bisa cari ya di folder values. Di sini ada color. Nah, buka aja color. Nah, di sini ada resort dari color-color dari Android gitu ya. Nah, di sini memang sih baru sedikit, kalau misalkan kalian mau menambahkan pun silahkan gitu ya. Nah, tapi nanti ada caranya gitu ya, cara menambahkan untuk color di sini, styling di sini itu gimana. Nah, di sini ini ada ungu, ada biru gitu ya. Di sini ada warna Tosca gitu ya. Nah, kita akan coba, kalau di sini kan tadi kita menggunakan hexa. Nah, sekarang kita coba untuk mengambil color dari sana gitu ya. Dari color ini. Nah, di sini untuk memanggil sebuah file atau kode color dari file tersebut, nah kita tinggal memanggil color seperti ini. Nah, sorry, bukan gini. Nah, misalkan saya mau memanggil color itu, oke, sorry, nggak muncul ya. Add color. Nah, di sini ada banyak ya yang bisa kalian cari. Nah, tadi itu kan ada, nah ini ada purple 200, purple 500, purple 700. Kita coba misalkan purple 500. Nah, warnanya di sini jadi warna biru ya. Terus misalkan saya coba purple 200. Nah, di sini jadi warisan seperti ini. Terus misalkan 700. Nah, jadi misalkan warna biru seperti ini. Nah, jadi caranya seperti itu. Panggil filenya dengan cara add color seperti ini dan panggil kode dari color tersebut. Nah, bisa dengan cara seperti itu ya. Nah, terus misalkan apalagi ya, saya coba misalkan Android text size. Nah, kita akan coba rubah size-nya tersebut gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, size-nya tersebut itu bisa kita menggunakan di pixel. Oke, kita coba menggunakan di pixel saja, misalkan seperti ini. Nah, itu untuk skala ya. Jadi sebenarnya ada skala inci juga gitu ya. Nah, jadi kalian bisa gunakan skala-skala tersebut. Nah, di sini misalkan saya mau kasih ukurannya 32 dp. Nah, ini besar ya, ukurannya jadi besar ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi itulah cara memunculkan teks view. Dan di sini setiap kali kalian sudah selesai memunculkan teks tersebut, nah ini kalian tutup ya. Nah, jadi tutupnya dengan hanya slash, terus nanti kalian tutup. Nah, ini kenapa warna merah gitu ya. Nah, kenapa warna merah? Jadi di sini kita menggunakan constraint layout. Nah, constraint layout di sini adalah sebuah layout ya yang kaitannya teks atau misalkan widget yang kita punya di sini itu harus fit dengan layout tersebut gitu ya. Jadi harus harus terrelasi dengan layout tersebut gitu ya. Saya bilangnya terrelasi gitu ya. Jadi layout ini nanti berkesinambungan gitu ya. Inherit gitu ya. Jadi dengan widget-widget yang lainnya gitu ya. Nah, itu harus kita sesuaikan dan harus kita relasikan gitu ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Misalkan saya akan menambahkan teks lagi gitu ya. Misalkan ini saya copy lagi. Nah, misalkan saya copy di sini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini kan sudah ya, teksnya sudah muncul. Misalkan di sini, tapi ini belum ada dua ya. Nah, di sini karena kita belum tarik ke bawah. Nah, ada dua ya, kita duplikasi seperti ini. Nah, terus di sini misalkan saya kasih di sini warna yang beda, purple 200. Nah, misalkan seperti ini. Oke, saya coba tarik lagi. Nah, di sini kelupaan satu, di sini tambah ya, Android, di sini ID. Nah, di sini ID, di sini. Nah, jadi setiap atribut, setiap widget ini ya harus mempunyai ID. Agar apa? Agar
widget ini itu bisa nanti dipanggil untuk dikelola di main activity-nya. Nah, untuk aktivitas di main activity tersebut. Nah, di sini misalkan saya tulis hello 1. Nah, seperti ini. Dan terus misalkan saya tulis lagi di sini Android ID. Di sini ID, di sini hello 2. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, tapi ini masih error, gimana caranya gitu ya. Nah, di sini gimana caranya untuk nggak error gitu ya. Nah, di sini misalkan saya ganti aja biar kelihatan ya. Biar wrap content aja. Seperti ini wrap content. Nah, oke. Jadi seperti ini ya tampilannya. Oke. Nah, ini saya ketengahkan. Oke, ini saya ketengahkan. Nah, yang dimaksud dengan kita harus terrelasi dengan layout dari constraint tersebut gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Ini kan ada node-node-nya gitu ya. Nah, kita bisa tarik panahnya itu ke sini. Oke, maaf tadi. Nah, kita bisa tarik panah agar widget tersebut itu terrelasi dengan layout yang udah kita buat gitu ya. Nah, di sini. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, terus di sini ya, ini teks ini itu harus terrelasi dengan teks widget dengan yang kita buat berikutnya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, maka yang teks yang pertama itu sudah nggak merah lagi kan ya. Nah, itu ketentuan dari constraint layout seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada 4 layout, ada constraint layout, ada linear layout, ada frame layout, sama ada relative layout. Nah, cuman nanti kita akan bahas gitu ya terkait layout tersebut di view group gitu ya. Nah, di sini kita akan coba menghilangkan tanda merahnya lagi di sini ya. Nah, di sini saya tarik lagi. Nah, terus lagi di sini saya tarik lagi ke sini. Nah, terus di sini. Nah, ini kan sudah yang atasnya itu kan sudah terrelasi dengan teks yang atas ya. Nah, ini node yang atas ini. Nah, maka kita tarik di sini. Nah, terus ini kalau misalkan kita tarik, nah, jadi seperti ini. Kita tarik jadi seperti ini. Nah, terus ini kita pun tarik misalkan. Oke. Nah, jadi ini saling berkesinambungan ya teks ini. Jadi kedua teks ini. Ya. Oke. Nah, itu yang disebut dengan constraint layout dan kita sudah berhasil untuk membuat teks view tersebut. Nah, berikutnya kita akan masuk ke penjelasan dari ini ya, edit text gitu ya. Nah, kita akan mempelajari edit text di sini ya. Ini edit text di sini kaitannya adalah membuat sebuah inputan teks gitu ya. Nah, di sini caranya seperti apa? Nah, kalau dari tadi kan kita menuliskan ya untuk menambahkan text view ya. Nah, sekarang kita akan coba, misalkan ini saya hapus satu aja. Saya butuhnya. Nah, oke. Ini dihapus. Nah, ini merahnya dihapus saja. Oke. Nah, di sini kita perlu mana? Oke. Nanti ini saya ke ataskan dulu saja. Nah, jadi saya ke ataskan dulu biar nggak merah ya. Nah, nanti ini sudah. Nah, di sini berikutnya itu adalah kita akan menambahkan tombol bukan tombol. Kita akan menambahkan edit text gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita hanya mengetik ya di sini. Nah, selain kalian bisa mengetik menuliskan kode programnya dengan cara mengetik gitu ya. Nah, di sini juga di Android Studio dia menyediakan ya di desain sini ya ada palet dari
widget tersebut gitu ya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan langsung dari mengambil dari palet tersebut. Nah, ini ada edit. Nah, kalian searching aja edit. Nah, di sini ada banyak edit text, dari plain text, dari password, ya, dari email, dari font, dari postal address, dari multi-line gitu ya, sampai ke di sini ada number gitu ya. Nah, caranya kalau misalkan kita mau menempatkan di sini, ini hanya sekedar drag and drop aja. Jadi kalian tinggal klik di sini, ini tarik ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sudah masuk teks yang pertama. Ya, ini name. Nah, di sini name di sini kita coba lihat bisa apa aja sih atributnya gitu ya. Kita bisa melakukan apa aja dengan edit text ini. Jadi di atribut untuk edit text itu ada apa sih gitu ya. Nah, di sini sama seperti text juga ada layout width, ada layout height, dan di sini ada ID gitu ya. Nah, di sini kalian bisa misalkan ini nama gitu ya. ID-nya diganti saja. Nah, terus di sini ada kaitannya untuk input type. Nah, di sini input type ini ya. Jadi kalian itu kan ada banyak edit text ya, tadi yang tadi saya bilang ada password, ada ada number gitu ya, ada date, ada time gitu dan sebagainya gitu. Nah, di sini kalian bisa merubah gitu ya. Jadi formattingnya itu gitu ya. Misalkan kalau misalkan kalian salah gitu ya, narik edit textnya ini, nah kalian tinggal edit di sini saja. Nah, misalkan saya tulis di sini teks. Nah, di sini ada banyak ya. Misalkan saya cari di sini password. Nah, jadi nanti akan menyesuaikan seperti password di sini, ya. Nah, terus misalkan saya cari lagi di sini, saya search ke bawah. Nah, di sini ada misalkan, nah ini font ya. Ini saya tulis. Nah, jadi di sini saya memasukkan jenisnya di sini nanti font. Nah, kenapa ini enggak tulisannya font? Karena di sini ada Android text-nya itu name di sini. Jadi dia akan mengambil dari teks yang di sini. Nah, oke. Nah, jadi cara pemanfaatan untuk edit text itu seperti itu ya. Nah, misalkan saya mau ganti color dari color dari teksnya tersebut gitu ya. Nah, misalkan saya ganti text color. Nah, text colornya itu kalian bisa pakai cara yang tadi ya, bisa pakai hexadecimal atau misalkan bisa pakai pakai resort dari color dari folder values ini ya. Nah, ini colornya seperti ini. Nah, kita coba running ya, nanti hasilnya seperti apa ini. Sebentar, tapi di sini saya coba sesuaikan dulu. Oke. Saya ke sini. Oke. Di sini. Nah, kayak gini ya. Di sini sudah berarti ya. Sebentar, ini saya hapus aja node ini ya. Nah, node ini bisa dihapus ya. Jadi ketika kalian salah narik, nah ini bisa dihapus, diklik aja node-nya, terus kalian hapus. Nah, terus di sini misalkan saya constraint-kan dengan yang atas ini. Nah, oke. Jadi seperti ini udah nggak merah ya. Nah, kita coba lihat di emulator ya. Kita coba running sini. Oke, sudah jalan. Kita coba cek ya. Nah, jadi ini sudah jalan ke handphonenya. Jadi seperti ini ya. Jadi di sini ada teksnya di atas hello world dan di sini ada name-nya. Nah, cuman di sini kan kalau misalkan kita inputkan teks, harusnya kan name ini hilang gitu ya. Nah, itu ada atributnya tersendiri gitu. Jadi atribut dari edit text tersendiri gitu ya. Nah, itu caranya agar bisa kalian menerapkan. Jadi pada saat kita ketik, kita nggak perlu ngehapus dulu gitu. Kalau ini kan edit textnya itu harus dihapus dulu. Nah, caranya seperti apa? Ada atribut dari edit text tersebut, yaitu
hint gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan dari edit text-nya Android. Nah, di sini ada hint. Nah, di sini kita tulis misalkan nama saya. Nah, di sini kita hapus Android text-nya. Nah, nanti ada nama saya di sini. Ya. Nah, di sini text color-nya kenapa nggak warna hijau tadi gitu ya? Nah, karena di sini ya untuk text color ini text color yang kita inputkan gitu ya, bukan text color hint ini. Nah, kita coba ya. Kita coba running. Oke, bisa nggak ya kira-kira? Nah, di sini kalau misalkan kalian sedang menjalankan aplikasi kalian, nah ini di terminate aja ya. Jadi terminate itu memulai ulang lagi ya, membuka gitu ya aplikasi yang telah apa yang akan kita jalankan yang baru gitu ya. Oke. Kita coba lihat lagi. Nah, bedanya kalau tadi kan ketika kita klik itu kan nanti tadi ada di sebelah kanan ya. Nah, kalau ini kita ada di sebelah sini. Nah, jadi kita akan ketika diinputkan itu akan menghapus sendirinya gitu ya. Nah, jadi itu adalah ini adalah teks bayangan gitu ya. Nah, hanya teks sementara saja. Nah, oke. Nah, terus misalkan kan kalau misalkan apa namanya? Kalian sering melihat bahwa di edit text itu suka ada misalkan inputkan password gitu ya. Nah, terus ada apa namanya? Icon di sebelah kanannya gitu ya. Nah, itu kalian bisa menambahkan ya dengan cara seperti ini. Nah, ini eh, cara menambahkan icon gitu ya di dalam edit text ini caranya seperti ini. Nah, Android Studio dia mempunyai resort icon gitu ya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan icon baru itu di drawable di sini. Nah, drawable di sini dia adalah resort bisa memasukkan icon, bisa memasukkan gambar juga. Nah, di sini kalian bisa klik kanan, ya, bisa klik new. Nah, di sini kalian bisa ada image asset sebenarnya, terus ada vector asset. Nah, di sini kalian bisa klik vector asset. Nah, kalau vector asset ini ngambil dari resort dari berbentuk apa namanya icon-icon gitu ya. Nah, di sini misalkan saya mau cari gambar mata gitu ya. Oke. Nah, di sini silakan saya coba cari Nah, ini ya, saya klik OK. Nah, ini misalkan saya mau kasih warnanya sorry. Saya kasih warnanya itu putih. Nah, ini kalian tinggal ganti aja warnanya ke putih. Nah, seperti ini. Oke, di next saja dan di finish. Nah, oke. Nah, gimana caranya kita bisa memunculkan ke dalam sini? Ya. Nah, di sini kita akan menambahkan Android drawable. Nah, jadi kita akan menambahkan panggil drawable gitu ya. Jadi kita akan menambahkan icon tersebut ada di ujung. Nah, di sini sebenarnya drawable itu ada banyak. Ada bottom, ada end, ada left, ada padding, ada right, ada star dan sebagainya. Nah, di sini kita akan menambahkan icon tersebut ada di ujung, berarti di end gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita panggil aja add drawable, add drawable. Nah, di sini kita bisa tadi ini ya icon kita yang tadi kita pilih ya. Ini di tab aja. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, tapi ini ada icon tersebut. Nah, kita coba aja. Kita lihat. Oke, terminate. Nah,
Nah, di sini ikonnya udah ada nih. Ya. Nah, jadi icon ini udah ada. Nah, jadi cara menambahkan icon misalkan di tombol maupun di edit text gitu ya. Nah, itu caranya seperti itu. Kalian tambahkan di drawable iconnya dan terus kalian panggil dengan cara yaitu atributnya adalah drawable n kalau misalkan di ujung ya kalian menampilkannya, kalau misalkan di awal kata itu kalian menampilkannya dengan cara berarti star gitu ya, drawable star. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, itu cara membuat ya untuk apa namanya inputan teks dari edit text di Android Studio. Nah, oke. Berikutnya kita akan masuk ke apa namanya ke image view ya. Jadi untuk image view itu sebenarnya kalian sama seperti edit text gitu ya. Jadi kalian tinggal tinggal apa yang akan kalian masukkan gambarnya tersebut, tinggal drag and drop juga bisa gitu ya. Nah, tapi mungkin ada atribut-atributnya tersendiri gitu ya. Nah, nanti kita akan coba. Nah, di sini kita akan langsung saja ke sini ya. Kita coba lihat dulu untuk image view. Nah, ini. Nah, di sini yang akan Anda pelajari itu adalah pertama cara menambahkan gambar atau foto ke aplikasi Android. Cara menampilkan gambar di aplikasi menggunakan image view, cara mengekstrak teks ke resource string. Nah, di sini ini ya, perlu garis bawahi, kita akan coba mengekstrak teks ke resource string untuk memudahkan penerjemahan dan terus cara membuat aplikasi dapat digunakan oleh banyak orang. Oke, gini. Kita berikutnya saja. Nah, di sini kita udah menambahkan teks kan ya. Nah, kita coba lihat. Ini kalian bisa download resource-nya di sini. Kita coba lihat ya. Nah, ini resource-nya itu gambar seperti ini. Nah, ini bisa kalian download ya. Oke, di-download saja. Nah, ini kalian bisa sebenarnya nggak harus pakai gambar ini ya. Jadi sebenarnya kalian bisa cari gambar yang lainnya juga gak masalah gitu ya. Nah, cuma di sini memang sudah disediakan dari Androidnya. Nah, ini kalian searchingnya gini aja ya. Jadi searching di saya tunjukkan dulu. Nah, searching di internetnya di sini kalian searching aja image view Android Studio Indonesia. Nah, jadi kalian saya gitu ya, saya mengambil resource-nya itu dari sini ya, dari dari user guide Android developer Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, kita lanjut aja. Nah, resource gambarnya udah kita download. Nah, berikutnya itu adalah cara memasukkan resource gambar tersebut ke dalam drawable gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada berbagai cara gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan dari modul ini ya, ini ada kalian di Android Studio itu ada view, ada tools Windows, ada resource manager. Nah, di menu tersebut klik resource manager di sebelah kiri jendela project. Nah, sebenarnya kalau misalkan saya lihat alurnya mungkin agak sedikit panjang ya. Jadi klik view dulu, klik tools Windows, klik resource manager. Nah, tapi kita coba dulu ya. Nah, jadi ada banyak cara sebenarnya gitu ya. Nah, di sini ketika kita klik view, klik tool Windows gitu ya. Nah, di sini ada tadi itu resource manager. Nah, jadi kalian bisa diklik tambah di sini. Nah, di sini kalian pilih import drawable. Nah, ini cari ya. Kalau ini kalian harus mencari gambarnya di mana gitu ya. Nah, di local disk C, terus ada di tadi kita user, terus di sini di laptop sayanya di folder download ya. Nah, ini tadi itu namanya apa ya?
banyak image. Nah, kalau kayak gini kan mungkin bingung juga ya harus mencari berdasarkan nama gitu ya. Nah, cara cepatnya itu seperti ini. Ya, jadi cara cepatnya mungkin selain menggunakan import tersebut, nah bisa kalian masuk ke project lagi. Nah, tadi itu kan ada di dalam folder download ya. Nah ini kita copy aja. Nah, ini drawable, diklik sama kalian, dipaste aja di sini. Nah, terus di sini kalian biarkan terklik yang ini ya, yang paling atas ini diklik OK. Nah, di sini kita diklik OK. Nah, itu sudah masuk ke dalam resort dari drawable yang kita punya. Nah, kita bisa klik di resort manager di sebelah kiri sini. Nah, maka di sini sudah ada gambarnya. Nah, ini bisa kita klik. Nah, kita bisa lihat gambarnya sudah masuk ya. Nah, oke. Nah, resort. Jadi cara menambahkannya bisa menyesuaikan dengan yang tadi atau misalkan dengan cara seperti yang saya tadi, tinggal copy paste aja. Nah, oke. Berikutnya setelah kita memasukkan di source. Nah, di sini pastikan bahwa gambar ada di folder drawable. Nah, sudah dipastikan tadi sudah ada di drawable. Nah, oke, kita berikutnya menambahkan image view. Ya, image view ke dalam layout kita gitu ya. Nah, oke. Sini ya. Jadi kita tinggal drag and drop aja sama seperti edit text ya. Nah, di sini kita coba lihat ya. Nah, ini ada cara-caranya ya. Kalian bisa lihat saja di sini gitu ya. Mudah sekali kan ya. Jadi tinggal kalian drag and drop, ini pilih design. Nah, di sini kalian pilih image view, ini drag and drop ke sini saja. Nah, di sini tinggal kalian pilih mau memunculkan gambar yang mana. Nah, ini diklik aja, diklik OK. Nah, ini gambarnya sudah ada di sini. Ini bisa kita drag gitu ya. Nah, oke. Nah, gitu ya. Nah, terus berikutnya setelah kita bisa drag di sini. Nah, di sini pun sama menggunakan constraint layout ya. Nah, ini dia harus menyesuaikan, jadi biar nggak error, jadi node-node-nya ini diklik-klik ya. Jadi biar nanti menyesuaikan ya. Jadi seperti ini. Nah, terus di sini layout width-nya dikasih wrap content ya, sama ini diganti ya jadi match constraint. Oke, tetapkan layout height ke match constraint. Kita coba ya. Kita coba menjadi match constraint. Di sini kalian bisa menggunakan di sebelah kanan sini ya untuk editing atributnya, atau misalkan kalian bisa pakai kode di sini ya. Nah, kita coba ya. Karena kita belum pernah mencoba di sini, kita coba saja menjadi match constraint, sama ininya match constraint juga. Nah, oke. Gambarnya kemana ini? Oke, saya coba arahkan panahnya dulu. Oke. Terus di sini kita akan tambahkan scale type ke center crop. Scale tipenya di sini kita cari, atau kita bisa ini aja ya. Kita bisa tambahkan di sini. Mana image. Oke. Android scale type. Nah, di sini kalian bisa center crop. Oke. Tidak muncul juga. Sebentar, kita coba rubah lagi, misalkan wrap content. Oke. Ini sudah sesuai, sebenarnya sudah sesuai dengan yang di yang di modul. Jadi seperti ini, sama aja ya dengan yang tadi di match constraint maupun di wrap content ya. Tujuannya sama, nanti akan terlihat seperti ini.
Nah, tapi kalau misalkan dilihat di sini kan ini menutupi teks ya. Nah, cuman di sini kalau misalkan technicalnya agar bisa terlihat di teksnya tersebut ada di depan, itu kita sebenarnya tinggal drag and drop aja di sini. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian teksnya nggak terlihat, kalian tinggal bisa, kalau misalkan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan saya pindahkan aja. Nah, kalau misalkan seperti ini teksnya nggak ada ya. Nah, kalian tinggal pindahkan aja seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Sangat mudah kan ya. Nah, jadi cara untuk menambahkan gambar seperti itu. Nah, terus kita coba lagi selesaikan ini ya. Nah, jadi di sini maksud dari yang di halaman ini itu adalah apa? Jadi judul ya. Jadi judul text resource-nya itu kita simpan ke string gitu ya, dalam bentuk string. Nah, kita import ke string gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu apa sih? Oke, saya jelasin lagi. Di sini kalian split aja. Nah, gini. Setiap setiap elemen, setiap atribut itu kan mempunyai teks ya. Nah, ini kayak image view. Nah, kita juga bisa memasukkan teks di sini sebenarnya. Tentu di sini juga text view. Nah, text view udah pasti ada teks di sini. Nah, yang tadi saya bilang cara kita mengimportkan ke dalam string itu maksudnya apa? Jadi teksnya itu tidak disimpan di layout sini. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan teks itu lagi, jadi kita tinggal manggil resource-nya aja dari string gitu ya. Nah, jadi biar kita enggak menuliskan judul tersebut berulang-ulang kali gitu ya. Nah, di sini kita tinggal seperti ini ya. Misalkan di sini hello world kan ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita ganti aja jadi happy birthday ya. Kita samakan string. Misalkan di sini saya tulis HBD gitu ya. Nah, tapi di sini ada merah. Nah, di sini merah ini kenapa? Ya, silakan kalian buka string aja yang ada di dalam folder values di sini. Ya, buka file string. Nah, di sini kalian silahkan lihat ya. Nah, di sini ini sih sebenarnya belum ada sebelumnya. Nah, ini. Nah, kalau misalkan memang masih baru, ini jadi seperti ini, hanya ada app name saja. Nah, jadi ini adalah resort dari judul-judul yang kita buat gitu ya. Yang kaitannya ketika kalian ingin memanggilkan di layout itu ya tinggal manggil dari resource-nya aja gitu ya, resourcing di sini. Nah, di sini kalian perlu mengimport dari string di sini ya. Nah, oke. Sini kalian silahkan more action. Nah, di sini pilih ya, jadi kalian bisa dengan cara arahkan ke sini kursornya, terus pilih more action di sini, atau misalkan dengan cara klik yang lampu berwarna merah ini, ya pilih create string. Nah, di sini misalkan happy birthday. Misalnya kayak gini. Nah, ini diklik OK aja. Nah, jadi teksnya nanti akan menjadi happy birthday. Ini saya perbesar aja. Oke. Saya perbesar ukurannya. Misalkan Android text size di sini misalkan 32 dp. Oke. Ini besar ya. Oke. Nah, sudah menyesuaikan ya. Oke. Nah, berarti ini sudah ya. Jadi maksud dari yang halaman tersebut adalah jadi kita mengimportkan string teks tersebut ke dalam string gitu ya. Nah, oke, di sini ada kode solusi. Kode solusinya ini apa? Nah, oke. Oh, ini hanya sekedar resort. Jadi kalau misalkan kalian ada error, nah ini bisa di download di sini gitu ya. Nah, jadi ini nggak perlu lah gitu, jadi kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kita sudah selesai mengimport
image. Nah, kita udah berhasil. Nah, cuman di sini kaitannya tadi itu kan ini sebenarnya image ini menjadi background gitu ya, background dari layout kalian. Nah, sebenarnya ada cara lain gitu ya untuk menambahkan image background tersebut gitu ya. Nah, cuman ya di modul tersebut itu kan ada apa namanya, menambahkannya tersebut kan menggunakan image view gitu ya. Nah, cuman ada cara lain, cara tercepat dibanding dengan menggunakan image view ya. Tapi kalau misalkan kalian menambahkan objek-objek image yang bukan jadi background, ya bisa dengan cara tadi gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan memang kalian ingin menjadikan background seperti ini, bisa hanya dengan seperti ini ya. Ini saya coba hapus image view-nya. Nah, kita hanya tinggal tambahkan di sini saja di bagian atas gitu ya. Di sini Android background. Nah, di sini kalian tinggal tulis saja add drawable. Tadi itu Android Party. Ini akan jadi background langsung seperti ini. Nah, cuman memang tampilannya mungkin tidak seperti yang tadi ya. Ini apa namanya? Kalau tadi kan lebih ke tampilnya itu fit dengan layoutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat background ya, jadi seperti ini gitu ya. Nah, bisa dengan cara seperti ini atau bisa dengan menambahkan image view tersebut. Nah, oke. Nah, oke. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, jadi lebih bagus menggunakan image view kan ya. Nah, oke. Kita kembalikan lagi. Ya, kita berikutnya itu masuk ke widget terakhir ya. Widget terakhir itu adalah tombol. Nah, jadi kita akan coba ketika kita menginputkan ini ya. Nah, nanti akan memunculkan ketika kita klik tombol gitu ya, nanti akan memunculkan sebuah teks gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kita sesuaikan dulu aja biar nggak merah ya. Kita sesuaikan, fitkan dulu aja dengan satu, terus dua, terus di sini. Nah, ini sudah nggak merah ya. Yang image-nya silahkan kalian fitkan dengan apa namanya, dengan layoutnya gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, berikutnya itu adalah kita tambahkan tombol. Kita coba cek ya di sini. Nah, sangat mudah sih sebenarnya, hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita bisa menggunakan image button atau misalkan kita bisa menggunakan button. Nah, kalau misalkan menggunakan image button, ini tampilnya seperti ini. Nah, atau misalkan kalian menggunakan button gitu ya. Nah, button itu ya defaultnya berwarna ungu. Kalau ini nggak diperlihatkan di sini ya. Nah, oke. Kita akan coba membuat sebuah tombol. Nah, di sini kita bisa seperti ini aja. Button. Nah, di sini wrap contents match parent. Sorry, kebalik ya. Wrap content. Nah, seperti ini. Ini udah jadi tombolnya ya. Terus di sini Android. Nah, kita tambahkan teks. Nah, saran saya teks itu memang diimportkan ke string. Jadi ketika kalian mau memanggil lagi teks button tersebut, itu bisa kalian ngambil dari string tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Ini string. Misalkan saya apa namanya? Tulis di sini click me. Misalnya seperti ini. Nah, kita importkan. Di sini misalkan click me. Misalkan kayak gini. Nah, jadi udah ada teksnya di sini ya. Nah, terus atribut dari button itu ada apa lagi sih? Kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kita bisa ada on click ya. Terus ada
Misalkan kalian kalau misalkan mau menambahkan background, ganti warnanya gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan background seperti ini atau dengan menggunakan background tint gitu ya. Nah, kalau ini lebih ke uh, ngambil, jadi ini menggunakan gambar gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan warna, caranya seperti ini. Jadi Android background tint. Nah, di sini tinggal kalian bisa, nah, jadi warnanya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau warna yang lain, tinggal kalian bisa misalkan purple 500. Oke, ini sama ya. Purple 700. Nah, sama. Terus misalkan 200. Nah, misalkan seperti ini aja. Warnanya seperti ini. Nah, kalian bisa menambahkan warna seperti ini ataupun dengan cara tadi ya, background. Tapi kalau misalkan background yang tadi itu harus menggunakan ada image-nya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini kita hanya ganti color-nya aja. Ini kita tutup aja. Nah, oke, kita sudah tutup button-nya. Nah, kita tambahkan di sini Android. Di sini ID. Nah, di sini add ID. ID-nya di sini misalkan click me. Nah, ini seperti ini ya. Ini click me untuk ID-nya, nanti kita bisa panggil gitu ya berdasarkan ID tersebut. Oke. Kita misalkan ini di bawah saja sih. Oke, mana nih? Oke. Nah, jadi seperti ini. Atau ini kurang ke... Oke, nah ini kita fitkan saja. Oke. 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 Oke, sudah selesai ya. Nah, jadi ini buttonnya sudah ada. Nah, jadi cara untuk menambahkan button seperti itu ya bisa juga dengan cara ya langsung di desain ini. Ya, langsung di desain ini terus kalian drag and drop button di sini. Nah, kita coba aja ya. Tapi di sini masih ada merah. Ini saya coba kesinikan. Oke. Ini merah dia apanya ya? Touch target size too small. Oke, fix. Oke. Sudah ya. Jadi tadi teksnya kecil katanya. Nah, oke. Kita coba running. Ya, kita coba running, lihat desain yang udah kita buat. Terminate. Nah, ini sudah berhasil nih. Oke, jadi ini sudah berhasil. Ini saya coba perbesar aja. Sorry. Oh, bisa ya. Oke. Nah, jadi ini jadi seperti ini. Jadi ketika kita klik, nah ini misalkan gitu ya. Ketika kita tuliskan misalkan happy birthday, misalkan nama saya tulis. Sorry. Maaf, ini ada nggak ya? Oke, nanti kita akan coba ganti warnanya. Sebentar, untuk teksnya kita coba ganti warnanya ya, biar kelihatan. Teks yang kita input cuannya itu ada di edit text di sini ya. Ini kita ganti warna menjadi putih. Mana ini? Oh, ini white. Oke, kita coba running lagi biar kelihatan input textnya. Oke, terminate. Nah, kita coba klik. Misalkan. Nah,
Jadi kita akan punya tujuan ya untuk aktivitasnya itu ya. Jadi ini kan kita udah bikin desain nih. Nah, kita akan coba mendeklarasikan ke dalam activity gitu ya. Jadi biar ada aktivitas dari layout yang udah kita buat gitu ya. Nah, ketika kita klik di sini, nanti muncul bahwa misalkan happy birthday dengan nama tersebut gitu ya, yang kita input di sini. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Nah, di sini ini desainnya udah jadi. Nah, kita masuk ke main activity. Nah, kalian harus jadi setiap apa namanya, atribut yang udah kalian buat gitu ya di dalam activity main ini. Nah, kalian deklarasikan dan kalian buatkan variabel di main activity ini. Nah, agar atribut-atribut tersebut itu mempunyai aktivitas yang nantinya ya entah itu diklik, entah itu apapun itu gitu ya aktivitasnya gitu ya. Nah, jadi kita deklarasikan ke sini. Nah, di sini pertama kita tuliskan text view. Oke, jadi seperti ini text view. Nah, text view yang pertama itu kan ya ada happy birthday gitu ya. Misalkan di sini ada ID-nya nggak ya? Sebentar. Nah, ini, sorry. Nah, ini ID-nya hello1 ya. Nah, oke. Teks yang pertama itu ID-nya hello. Nah, text view hello. Hello ini adalah menjadi variabel yang nantinya akan kita gunakan gitu ya. Tapi ini bukan variabel yang ID tadi ya. Nah, kalau ID tadi nanti dipanggilnya di view setelah codingan ini. Ini find view by ID. Nah, ID di sini ini kita memanggil ID dari layout yang kita buat sebelumnya gitu ya. Nah, di sini ada r.id. Nah, di sini kita hello1. Nah, jadi kita nanti mengambil teks itu yang ngambil dari hello1 ini. Dari layout tersebut. Nah, terus misalkan ada yang lainnya, misalkan edit text. Nah, edit text di sini kita tulis namanya apa? Misalkan di sini input. Ya. Nah, sama dengan di sini find view by ID. Nah, r.id. Nah, tadi apa? Ya. Tadi itu adalah nama ya, ID dari layout tersebut gitu ya, dari atributnya tersebut. Nah, di sini nah, sebentar ini saya coba hapus dulu. Ada image view ya, sebentar. Ini hapus biar kalian tahu. Oke, gini. Nah, berikutnya itu kita akan tuliskan di sini, buatkan deklarasi untuk variabel button. Nah, jadi button ini nanti akan langsung masuk ke sini ya. Jadi button ini adalah atribut yang kita gunakan di dalam activity main tersebut. Nah, ketika kita mendeklarasikan di sini gitu ya, ketika kita menuliskan membuat tersebut menjadi sebuah variabel, nah itu nanti kita harus mengimportkan tersebut, widget tersebut gitu ya. Nah, ke sini. Nah, kalau misalkan merah gitu ya, misalkan merah nih, misalkan seperti ini. Nah, ternyata merah. Nah, ini tinggal diarahkan ke sini aja ya. Oke, sebentar, arahkan ke sini. Nah, ini kalian bisa menggunakan cara more action, import class. Nah, ini nanti masuk ke sini ya. Ini saya perbesar. Oke. Nah, terus berikutnya button, misalkan button tersebut itu kan tadi ada click me. Nah, misalkan saya tulisnya di sini klik aja gitu ya, sama dengan find view by ID di sini r.id. click me. Oke. Nah, kita sudah mempunyai ketiga variabel ini yang nantinya kita akan membuat sebuah proses bahwa ketika kita klik nanti akan memunculkan teks gitu ya yang kita inputkan. Nah, di sini kita akan coba sederhana aja sih sebenarnya. Jadi dari aktivitas tersebut gitu ya, dari pembuatan variabel tersebut, nah kita akan prosesnya itu di dalam Android itu ada on click listener. Jadi ketika tombol tersebut diklik, nah itu nanti akan memunculkan apa? Nah, di sini
untuk apa namanya? Untuk metode yang kita gunakan itu adalah onClickListener ya. Nah, oke. Kita akan tuliskan di sini. Di sini, oke. Klik dot. Nah, set onClickListener. Jadi pemanggilannya itu adalah variabel ini ya. Nah, klik dot set onClickListener. Nah, dan terus di sini kalian tuliskan new. Nah, terus di sini view onClickListener. Nah, nanti akan terbuatkan gitu ya untuk kelasnya tersebut gitu ya. Jadi pada saat nanti diklik nanti akan memunculkan apa gitu ya. Nah, di sini kita sederhana aja. Jadi kita menggunakan message aja gitu ya. Jadi ketika diklik tersebut ada message gitu ya. Nama message tersebut itu adalah toast. Kita akan menggunakan toast. Di sini kita tulis kita harus mengubah dulu ya string ya. Nah, jadi kita harus mengubah dulu ya yang tadinya bentuk inputan tersebut ya harus dirubah menjadi bentuk string terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis misalkan ini kan nama ya. Nah, kita bikin variabel baru string name sama dengan. Nah, di sini kita tulis ini kan edit text-nya. Kita akan mengambil dari input ini ya. Nah, kita tuliskan di sini input. Nah, input dot get text. Nah, di sini dot get text ya. Di sini tick to string. Jadi kita akan merubah teks tersebut menjadi bentuk string. Nah, terus berikutnya di sini ya kita akan menambahkan perintah toast. Nah, oke, seperti ini. Nah, message-nya apa sih gitu ya? Message-nya apa yang akan kita gunakan? Main. Nah, ini main activity dot this. Oke. Nah, jadi terus ini message-nya teks. Nah, misalkan selamat ulang tahun. Nah, di sini kita tinggal tulis aja plus name. Nah, ini kita ngambil dari variabel yang di atas ini. Nah, jadi untuk name ini, variabel name ini dia mengambil data dari sini. Ya. Nah, dari input ini ya. Nah, terus yang kita tuliskan di sini berarti ya kita tinggal panggil yang name ini aja. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini kita coba cek ya. Kita coba running. Oke, sudah terminate saja. Nah, kita coba lihat di sini misalkan saya inputkan di sini Rahmat Gunawan. Ini ya. Nah, ketika saya klik ini. Ketika saya klik di sini, klik. Nah, selamat ulang tahun Rahmat Gunawan. Selamat ulang tahun. Nah, jadi ketika kalian ingin desain kalian itu mempunyai aktivitas, nah maka kalian harus menuliskan kode programnya itu di dalam activity ya. Nah, activity tersebut itu menggunakan bahasa Java ya, kita akan menggunakan bahasa Java. Nah, di sini kita sudah berhasil ya menggunakan toast, dan kita sudah berhasil membuat variabel, dan kita sudah berhasil menggunakan metode set onClickListener. Nah, oke. Nah, itu jadi untuk pengenalan ya text view, widget gitu ya, untuk image view, untuk button dan edit text sudah selesai ya. Jadi kalian bisa mengeksplor lebih jauh untuk widget-widget yang lainnya ya. Nah, caranya seperti itu, mudah, dan silakan kalian kerjakan, dan silakan
kalian untuk bisa mengeksplor lebih jauh terkait widget ini. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.